Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Madeline. Film ini termasuk genre action komedi yang seru untuk ditonton. Film ini mengisahkan bagaimana seorang pelatih tinju harus menyelamatkan adiknya karena konten yang dibuatnya malah memancing kartel besar di Kolombia, yakni kartel Madeline marah dan menculik adiknya. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria bernama Reda yang memiliki profesi sebagai seorang pelatih tinju. Selain itu, dirinya memiliki cita-cita untuk menjadi petinju hebat di Perancis. Selain itu, Reda juga memiliki seorang adik bernama Brahim yang bercita-cita menjadi seperti Pablo Escobar. Selain itu, Brahim aktif menjadi seorang YouTuber dengan konten-kontennya yang menggambarkan bahwa dirinya adalah Pablo Escobar. Sampai di mana postingan-postingannya menjadi jebakan Batman bagi Brahim, karena Brahim diculik oleh kartel Kolombia karena kontennya. Mendengar berita tersebut, Reda berniat untuk menyelamatkan adiknya yang menyebalkan tersebut dengan cara memanggil seluruh muridnya untuk membantunya dalam menyelamatkan sang adik. Namun ketika di bandara untuk berangkat, tidak ada satupun murid Reda yang datang, kecuali seorang murid yang bertubuh mungil namun memiliki keberanian di luar nalar. Pria tersebut bernama Chavik. Di sisi lain, Stan mencoba meyakinkan Reda untuk mengurungkan niatnya. Menurut Stan, melawan kartel narkoboy adalah hal yang mustahil, terutama karena mereka hanya bertiga. Namun, Reda tetap bertekad dan meminta agar mereka tetap tenang dan tidak terlalu khawatir mengenai hal tersebut. Bisa dikatakan Reda nekat dengan niatnya. Singkat cerita, sesamanya di Kolombia, akhirnya mereka menginap di salah satu motel dan menemukan sebuah klub malam untuk mencari informasi mengenai kartel. Namun, rekomendasi dari resepsionis motel adalah agar Reda pergi ke Baraputat. Di sana mereka akan diberikan petunjuk mengenai tentang kartel yang menculik Brahim. Dikatakan bahwa Baraputa adalah klub malam yang kurang dikenal oleh wisatawan. Kemudian mereka bertiga mengunjungi tempat tersebut. Berbeda dengan Reda yang sangat serius, Chavik justru terlihat bersemangat karena dapat menikmati gemerlap malam dan wanita-wanita cantik. Setelah beberapa jam berada di sana, mereka tiba-tiba didekati oleh seorang penari tiang bernama Cynthia. Dan kebetulan wanita ini menguasai bahasa Perancis. Reda segera menanyakan tentang adiknya dan gembong narkoboy di Kolombia, yakni kartel Madeline. Namun, saat mendengar kata Madeline, ekspresi wajah Cynthia berubah drastis dan seperti yang ketakutan. Cynthia juga meminta mereka segera pergi karena Baraputat merupakan tempat yang sangat berbahaya. Akan tetapi, bukannya pergi, mereka bertiga malah tergoda untuk mencoba barang di sana. Mereka mengumpulkan uang masing-masing, lalu secara bersama-sama merasakan efeknya. Mereka begitu mabuk hingga akhirnya menyewa sebuah hotel. Untungnya Reda masih sedikit sadar dan tidak melupakan tujuannya. Kemudian dia bertanya kepada seorang gadis yang ia sewa tentang kelompok kartel yang paling berkuasa. Reda mengaku sebagai calon pembeli barang. Dari situlah Reda mendapatkan informasi penting yang dapat membantunya menemukan Brahim. Keesokan paginya mereka terbangun dalam keadaan sedih. Dikatakan bahwa efek penggunaan barang di sana memang menyebabkan perasaan sedih. Sementara itu Stan mengalami mimpi aneh saat tidur. Stan bermimpi bahwa ia telah mencuri mobil dan menculik seorang anggota kartel. Namun beberapa saat kemudian mereka mendengar suara aneh dari kamar hotel. Dan tiba-tiba ternyata Stan tidak bermimpi. Stan yang lainnya memang menculik seorang anggota kartel dan kini pria itu sudah berada dalam kondisi disekap. Sungguh luar biasa, Stan ingin segera mengembalikan pria tersebut sebelum kartel memburu mereka. Namun Reda memiliki rencana lain. Reda justru ingin memanfaatkan pria tersebut untuk ditukar dengan Rahim. Karenanya Reda pun merekam video ancaman lalu mengirimkannya kepada pemimpin kartel dengan menggunakan ponselnya.
Tidak lama kemudian, Reda menerima telepon dari nomor Brahim. Di sini terungkap bahwa Brahim tidak pernah diculik sama sekali. Brahim ternyata hanya berlibur di Kolombia. Videonya yang viral itu sebenarnya adalah settingan agar dia mendapatkan banyak pengikut dan engagement. Dengan kata lain, Reda dan yang lainnya justru berada dalam bahaya. Terlebih lagi, pria tersebut yang mereka culik adalah Vigo. Vigo merupakan anak dari bos kartel Medellin, yaitu Eldia Blow. Scene berpindah, scene memperlihatkan Eldia sedang mengeksekusi beberapa anak buahnya. Bos kartel ini menembak kaki mereka dengan sangat kejam. Setelah menghukum mereka, Eldia mendapatkan kabar tidak menyenangkan. Salah satu anak buahnya menunjukkan video ancaman dari Reda yang sudah terlanjur terkirim. Sampai di situ ia segera menghubungi Reda melalui nomor Vigo. Namun bukannya berbicara dengan baik, Reda justru malah mencari ribut dengan Eldia. Padahal dia sudah berjanji untuk tetap tenang karena kelakuannya. Mereka pun sekarang menjadi buronan kartel Medellin. Kemudian Vigo malah dipukul oleh Reda hingga pingsan. Setelah itu Vigo dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Rencananya mereka akan menjemput Brahim. Namun saat hendak pergi, mereka mendapat serangan dari kartel Medellin. Sen langsung menancapkan gasnya untuk berupaya kabur dari mereka. Kejar-kejaran pun berlangsung sengit. Namun mereka tidak bisa merasa lega karena Eldia telah mengirim anak buah lainnya. Kemudian saat melewati jalur tol, Stan berencana untuk bersembunyi di bawah truk besar. Namun Reda berpendapat bahwa itu tidak mungkin karena ukuran mobilnya terlalu besar. Oleh karena itu, mereka mencoba mempelajarinya dengan cara melihat tutorial di YouTube. Dan mobil mereka bisa masuk ke kolong truk tersebut. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka langsung menuju ke tempat Brahim. Tapi sayangnya Brahim sudah dikepung oleh anak buah Eldia. Scene berlanjut, scene memperlihatkan Brahim berusaha menghindar dari para anggota kartel dengan masuk ke dalam pembuangan bantal. Akan tetapi sayangnya, Brahim malah mendarat langsung di lantai dan membuat kakinya cedera. Malangnya pun berlanjut dan Brahim akhirnya tertangkap setelah menerima pukulan keras dari anak buah Eldia. Brahim kemudian disiksa dan dimasukkan ke dalam kandang. Kemudian, Eldia mengirimkan video penyiksaan tersebut kepada Reda. Selain itu, Reda dan kawan-kawan sudah berada di sebuah perahu untuk melintasi lautan agar sampai ke tempat kartel Medellin. Di sisi lain, Eldia memasukkan anjing buas ke dalam sel. Anjing tersebut kemudian menggigit tangan Brahim sambil memperlihatkannya kepada Reda. Untuk menghentikan itu semua, Reda malah mengancam balik Eldia dengan melemparkan Vigo ke laut agar menjadi pakan hiu. Cara tersebut berhasil dan Eldia pun menghentikan anjing yang menyerang Brahim. Dan Eldia sepakat untuk melakukan pertukaran Brahim dan anaknya Vigo. Scene berlanjut, tiba-tiba ada hiu datang menghampiri Vigo. Hal ini disebabkan oleh Chavik yang melemparkan daging dan darah ke dalam laut. Vigo mencoba berenang ke atas perahu, akan tetapi kedua kakinya tidak bisa terselamatkan karena dimakan oleh hiu. Selain itu, Reda harus segera membawa Vigo ke rumah sakit. Karena jika darahnya tidak segera dihentikan, Vigo bisa terbunuh dan Brahim tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, rumah sakit sangat jauh dari pantai. Oleh karena itu, Vigo dibawa ke klinik hewan. Tiba-tiba, Cynthia menghubungi Vigo. Wanita ini sebenarnya mengetahui tentang penculikan Vigo dan Brahim. Dia menanyakan beberapa hal terkait insiden tersebut. Ternyata Cynthia adalah seorang polisi yang sering menyamar untuk mendapatkan informasi tentang kartel Medellin. Tidak lama kemudian dokter hewan berhasil menyumbat darah Vigo. Kan tetapi Vigo membutuhkan transfusi darah agar ia tidak mati dalam perjalanan. Reda dan Stan pun tidak bersedia mendonorkan darahnya. Mereka akhirnya saling menunjuk satu sama lain, hingga akhirnya Chavik bersedia menjadi pendonor. Karena Chavik memiliki golongan darah O yang cocok dengan golongan darahnya Vigo. Kemudian, keesokan harinya, akibat darah yang didonorkan, Chavik justru mengalami lemas karena darahnya hampir habis. Menurut dokter hewan, Chavik bahkan bisa mati karena darahnya yang sedikit.
Saat mereka sedang membicarakan Cafik, tiba-tiba Vigo terbangun. Kemudian Reda dan kawan-kawan termasuk Vigo bergegas pergi dari sana sebelum ketahuan. Selain itu, Cafik terpaksa makan makanan anjing agar tidak pingsan. Kemudian Stan langsung bergegas menuju tempat Eldia. Setibanya di tempat pertukaran, Reda menjelaskan kembali rencananya. Reda akan memeriksa Brahim di mobil Eldia, dan anak buah Eldia akan memeriksa si Vigo. Setelah itu, Reda akan menukar mobil dengan Eldia. Namun sialnya, Vigo membuka pintu mobil hingga jatuh. Ketika Eldia melihat kaki Vigo hilang, sontak Eldia pun murka. Eldia langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Reda dan kawan-kawannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan menghajar salah satu anggota kartel Medellin agar bisa mencuri motornya. Mereka memutuskan untuk bonceng bertiga. Namun saat Stan melaju dengan motornya, Cafik tanpa disadari terjatuh ke belakang. Motor pun terus melaju hingga terjatuh di tengah jalan. Beruntung mereka bertemu dengan Cynthia. Keduanya langsung masuk ke dalam mobil polisi tersebut. Tidak lama kemudian, Cafik juga berhasil mengejar mereka berdua. Setelah semua orang masuk, Cynthia menunjukkan keahliannya dalam mengemudi dengan ugal-ugalan. Cynthia juga mengendarai mobil untuk menjatuhkan anak buah Eldia. Dan ketiga penjahat tersebut akhirnya jatuh. Setelah situasi menjadi aman, Cynthia menunjukkan rencana polisinya. Cynthia juga merasa prihatin atas penculikan Brahim dan mencoba menenangkan Reda yang yakin bahwa adiknya sudah dibunuh. Sebenarnya Cynthia tidak diizinkan untuk membantu Reda, sebab semua atasannya bekerja sama dengan kartel. Tapi dia masih memiliki hati nurani dan juga ingin menangkap Eldia. Ketika sedang istirahat, Reda menerima video dari nomor Brahim. Dalam video tersebut, Eldia sedang menggantung adiknya dan akan segera dieksekusi. Eldia juga mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Reda, termasuk yang berada di Perancis. Sementara itu, Cynthia memiliki seorang kenalan yang bisa membantu mereka. Setelah mendengar hal itu, Reda meminta Cynthia untuk mengantarnya ke orang tersebut. Sesamanya di sana, rumah itu terlihat seperti milik seorang tentara, tetapi sangat sepi. Mereka kemudian masuk ke dalam dan berencana untuk bertemu orang tersebut. Namun tiba-tiba mereka menjadi panik saat melihat seorang pria bertato menodongkan senjatanya kepada mereka. Di sini Cynthia mengungkapkan identitas aslinya, yaitu Marissa. Cynthia juga memanggil pria itu dengan nama akrabnya, Mike. Mike adalah seorang mantan pasukan khusus dan sahabat ayah Cynthia. Mike dikenal sebagai sosok yang sangat kejam, terutama dalam menghadapi kartel narkoboy. Setelah mendengarkan penjelasannya, kemudian Mike membawa mereka ke dalam ruangan rahasia. Di ruangan itu terdapat banyak senjata. Setelah itu, Mike mengatakan bahwa dia hanya akan membantu dalam hal informasi dan senjata, tanpa ingin ikut campur lebih jauh. Sebelum memberikan senjatanya, Mike melatih Reda dan Stan terlebih dahulu. Setelah latihan, Mike memberikan strategi penyerangan kepada mereka, namun dia membutuhkan satu orang sebagai umpan. Dan orang yang paling cocok adalah Cafik. Dengan tubuhnya yang mini, Cafik tidak akan mudah tertembak. Mike juga berniat untuk meletakkan GPS di lubang Cafik agar bisa dilacak dengan mudah. Tanpa membuang waktu, Cafik langsung pergi ke tempat di mana kartel Medellin sering berkumpul untuk dapat menciptakan kekacauan sehingga Cafik bisa dipindahkan ke tempat Brahim yang ditahan. Saat yang bersamaan, Reda dan mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat, meskipun sebenarnya mereka membutuhkan Mike di lapangan. Dia menolak. Sebagai alternatif, Mike akan tetap terhubung melalui alat komunikasi. Setelah semuanya siap, mereka berangkat ke markas Eldia. Setibanya di lokasi, Reda dan Stan segera mengeluarkan drone agar Mike bisa melihat kondisi sekitar. Kemudian keduanya bergerak dengan hati-hati ke kandang anjing, melumpuhkan beberapa anak buah Eldia. Setelah berada di dalam kandang, mereka langsung menyerang penjaga kandang dengan brutal. Sementara Reda bertugas untuk membebaskan Brahim.
Setelah itu Reda memasang peledak di pintu gerbang untuk membuka gemboknya. Tetapi sayangnya mereka lupa mengeluarkan Cafik. Oleh karena itu Reda dan Stan harus kembali ke dalam markas. Sementara Brahim disuruh menunggu di dalam mobil. Jika ada masalah, Reda meminta Brahim untuk menelpon Cynthia. Kali ini tantangan mereka semakin berat karena pasukan Eldia sudah bersiap dengan senjata masing-masing. Stan menggunakan granat asap untuk mengaburkan gerakannya agar tidak terdeteksi. Meskipun mereka hanya berdua, mereka berhasil melumpuhkan banyak anggota Eldia. Bahkan Stan tidak sengaja membunuh 2 orang. Awalnya dia merasa bersalah, tetapi berkat nasihat Mike, Stan menjadi semakin kejam. Secara singkat, mereka berhasil membebaskan Brahim. Hanya saja mereka dihadang oleh anak buah Eldia yang sangat berbahaya, yang dikenal sebagai Jack. Sementara itu, peluru Reda dan Stan sudah habis. Akhirnya Reda mengajak Jack untuk bertarung dengan tangan kosong. Namun saat Jack setuju, Reda meminta Stan untuk melawannya karena telah dilatih tinju oleh Reda. Stan setuju untuk menghadapinya dan melukai tubuh jamet itu. Sayangnya, pukulan Stan tidak sebanding dengan kekuatan Jack. Akibatnya, Stan terluka parah dan kesulitan berdiri. Jack kemudian mengambil pistolnya dan berencana untuk membunuh mereka. Namun tanpa diduga, Brahim yang brutal menembak Jack. Keesokan harinya, Reda dan Stan mengucapkan terima kasih kepada Mike karena telah membantu mereka sejauh ini. Untuk pulang, mereka harus pergi ke bekas rumah milik Pablo Escobar. Di sana, ada pintu rahasia yang membawa mereka ke helikopter. Brahim sangat senang berada di tempat idolanya. Pada akhirnya, Brahim menyesal dan meminta maaf kepada kakaknya. Setelah itu, mereka melakukan panggilan video dengan Eldia yang baru saja kehilangan banyak anak buah. Eldia marah karena diejek oleh Reda dan teman-temannya. Dia menggerakkan sisa pasukannya untuk melawan orang-orang Prancis tersebut. Di sisi lain, Reda dan yang lainnya segera berangkat. Sebelum pergi, mereka berpamitan dengan Cynthia. Mereka juga berpamitan dengan anjing yang pernah mereka selamatkan. Stan kemudian belajar mengemudikan helikopter. Ternyata mereka sudah merencanakan sesuatu untuk para kartel Medellin. Reda telah menanam bom di dalam rumah Escobar, sehingga ketika Eldia dan pasukannya tiba, Brahim dan Cafik akan menggiring mereka ke dalam. Kemudian bom akan diledakkan. Namun sayangnya Reda tidak dapat pulang bersama yang lainnya. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya, karena bom hanya bisa meledak dari dalam. Dengan terpaksa, Stan mulai menerbangkan helikopternya. Namun sebelum pergi, Reda ingin berpisah dengan Brahim. Dia memberikan pesan kepada adiknya untuk mengurus ibu mereka dan mengurangi waktu bermain sosial media. Tidak lama kemudian, Eldia masuk ke dalam ruangan dan disitulah Reda meledakkan rumah tersebut. Scene terakhir, scene memperlihatkan Brahim mewarisi semangat tinju yang dimiliki oleh Reda. Di sisi lain, Stan terlihat duduk di atap gedung, memandangi sebuah mural dengan gambar Reda dan tulisan RIP Champion. Dan film pun tamat.